Shalom saudara sekalian, hari ini Rabu 6 November 2024, Yohanes 3, 1-2 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Saudara, kemarin sudah saya sebutkan bahwa Nikodemus ini terbuka untuk berita Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak tahu kenapa dia datangnya malam hari, saudara ya. Menurut penafsir Leon Morris, sangat mungkin dibenarkan dikarenakan Nikodemus itu tidak mau pembicaranya dengan Yesus diinterupsi oleh banyak orang. Jadi dia ingin suasana yang private dengan Tuhan Yesus, memudahkan dia diskusi lebih dalam apa yang diamati dengan pengajaran Yesus. Nah, ada kemungkinan kecil adalah supaya tidak dilihat orang banyak, ada perasaan malu karena dia seorang guru juga, saudara ya. Tapi kemungkinan ini kecil karena dia sendiri mengakui dengan jujur menyebut Yesus adalah Rabi, guru. Bisa juga malam itu menjadi lambang di sini, saudara. Malam lawan siang, gelap lawan terang. Jadi Nikodemus mewakili dirinya yang masih gelap, belum mengalami terang. Jadi bisa banyak penafsiran, saudara, kenapa dia datang malam hari. Nah, saudara, tapi yang saya mau tekankan bahwa Nikodemus itu, saudara, dengan kunjungannya kepada Yesus menunjukkan dia tertarik akan ajaran Yesus. Kita menemukan dalam ayat 2 di atas, dia menyebut Yesus Rabi, guru yang terhormat. Dia mengakui itu. Nikodemus bukan sedang bersandiwara, saudara ya, mau puji-puji atau sanjung Yesus, tapi sebenarnya tujuannya menjatuhkan, bukan. Tidak ada motivasi dalam diri Nikodemus. Motivasi itu ada pada orang-orang Farisi yang lain. Di sini kita tidak lihat itu. Nikodemus berbeda, saudara ya. Dia memang ingin belajar sesuatu tentang ajaran Yesus. Nah, di sini saya berhenti, saudara ya. Ini prinsip penginjilan, saudara, yang perlu kita pikirkan baik-baik. Ini penting sekali bagaimana saya dan saudara menabur Injil kepada orang lain. Ada orang tertentu yang keras sekali menolak ajaran Yesus. Itu dilakukan oleh orang Farisi yang lain. Mereka menantang Yesus, bahkan saat Yesus bangkit dari kematian pun para pengawal sudah melihat menjadi saksi pada waktu itu. Tapi mereka menyuap pengawal ini supaya tidak menyampaikan berita itu. Jadi memang menolak Yesus. Nah, dalam penginjilan pribadi yang saya dan saudara lakukan, kita harus peka. Saudara, memang benar bahwa berita Injil harus disampaikan pada seluruh bangsa, seluruh manusia, saudara ya. Itu kerinduan Yesus. Tetapi tidak segala bangsa, tidak semua orang punya hati yang terbuka atau dengan senang hati menerima berita yang kita sampaikan. Ada orang yang jelas-jelas menolaknya. Jangan terus kita bicara kepadanya tentang Injil. Jelas-jelas dia nggak suka, saudara ya. Saudara, itu sama saja dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan membuang mutiara ke mulut babi, saudara ya. Tidak ada gunanya. Tapi ada orang yang tertarik saat dia mendengar berita Injil. Dia malah menanyakan, saudara ya. Dan saat kita bertanya lagi, maukah aku menceritakan Injil lebih jauh kepadamu? Dia menjawab, ya, dengan senang hati. Saudara, itu pintu terbuka yang lebih mudah menerima kesaksian kita. Nikodemus itu adalah orang seperti ini, saudara ya. Saudara, menarik sekali dalam buku yang diberikan oleh seorang jemaat kami, saudara, kepada saya, di Unchurched Next Door, saudara ya. Orang-orang yang belum percaya, tetangga kita, tulisan Tom S. Rainer, itu memberikan tingkat reseptif seseorang terhadap berita Injil yang kita sampaikan. Saudara bisa lihat mungkin di Google, saudara ya. Nah, dia menyebutnya dari skala U5 sampai U1. Jadi 5 tahap. Ini konteks Amerika tahun 2003, saudara ya. U5 adalah highly resistant to the gospel, saudara, antagonistic attitude. Saudara, apa saja yang saudara sampaikan tentang Yesus, dia tolak mentah-mentah. Kemudian ada U4, turun, resistant to the gospel, tetapi tidak antagonistik, saudara ya. Ada U3, no apparent as receptivity, tidak kelihatan penerimaannya, tetapi netral, saudara. Kadang-kadang terbuka untuk diskusi. U2, reseptif kepada Injil, penerimaannya, dan kepada gereja, saudara ya. U1 ini yang highly receptive to the gospel, seperti kepala penjara Filipi yang bertobat di Injil oleh Paulus. Nah, saudara, yang menarik adalah dalam survei yang mereka lakukan, Rainer lakukan, saudara ya,
penganut U5 itu yang antagonis, yang jelas menentang pengajaran Kristen itu hanya 5%, saudara ya. Nah, yang paling besar adalah penganut U3 yang bisa diajak diskusi itu 36%. Dan U2 yang bersikap friendly, ramah, itu 27%. Nah, ini kembali dalam konteks Amerika, saudara ya. Kelihatannya konteks Australia, saudara ya, juga mirip-mirip. Nah, dalam skala U3 dan U2 tadi yang disebutkan, saudara, yang seringkali mereka nantikan adalah apa? Ajakan orang Kristen yang mengundang mereka ke gereja, itu yang nggak pernah mereka dengar. Padahal mereka terbuka, dan mayoriti orang-orang itu seperti ini, saudara ya. Nah, artinya apa? Kalau memang demikian, maka ada banyak kesempatan bagi kita untuk mengajak mereka mengenal lebih dekat iman kita. Amin, saudara. Nah, saudara, biarlah penjelasan sedikit ini, saudara, biar menjadi tantangan, menantang kita, memotivasi kita yang kuat hari ini untuk apa? Berani share Injil. Amin, saudara. Tuhan memberkati sekalian.